Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita membahas salah satu atau beberapa saham yang menurut saya menarik di saat seperti ini. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa pembahasan di video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti dari video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu, saya ingin membicarakan tentang rupiah yang terus melemah yang saat ini adalah sekitar 17.500-an, dan saya harap nanti rupiah tidak akan melemah terus ya Bapak Ibu, sehingga kita nanti bisa paling tidak bisa bertahan dan masih bisa mengimpor barang-barang dari luar seperti produk-produk handphone ataupun elektronik, yang mana kita pasti akan sangat tergantung dengan produk-produk luar seperti itu. Apalagi soal gandum, karena Indonesia tidak bisa ditanami gandum, jadi otomatis 100% seperti produk gandum itu pasti akan diimpor dari Indonesia. Terutama bahan-bahan terkait dengan mie instan, karena itu produknya adalah gandum, tepung-tepungan itu juga sama. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi karena hari ini kita akan membahas tentang rupiah yang terus melemah, dan sebagai pilihan yang paling menarik, saya sudah memiliki 4 saham, yaitu adalah Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Langsung saja kita ke Bank BRI. Menurut saya Bapak Ibu, karena rupiah terus melemah, paling tidak kita sebagai investor harus bertahan. Tetapi untuk saat ini Bapak Ibu, kita baru saja mendengar di video yang barusan beredar, yaitu adalah orang desa tidak memakai dolar untuk membeli. Ya, itu menurut saya Bapak Ibu itu memang tidak pas untuk diucapkan. Tapi saya rasa di posisi saat ini yang pasti harapannya adalah rupiah tidak terus melemah. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena pilihannya adalah 4 saham ini, dan mengapa kok 4 saham ini Bapak Ibu? Kembali lagi karena ketika saat krisis seperti ini, maka menurut saya sektor yang paling aman itu adalah sektor perbankan, di mana Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, dan Bank Mandiri menurut saya ini sudah sangat murah sekali. Dari mana datanya? Kita lihat di datanya. Nah, untuk Bank BRI sendiri Bapak Ibu kalau kita lihat di sini adalah Bank BRI dengan net income sebesar 61,9 triliun, dan yang mana ini merupakan probabilitas di tahun 2026 atau proyeksi di tahun 2026, maka Bank BRI ini sudah mulai recover dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk dividen yieldnya jika memberi di harga sekarang, maka potensinya itu ada di angka 11,31%. Yang pasti sudah melebihi dari 10% ya Bapak Ibu. Dan untuk saham-saham perbankan jika melebihi 10%, saya rasa ini juga sudah sangat bagus. Apalagi harapannya nanti Bank BRI juga bisa memberikan dividen yang cukup banyak kepada para pemegang sahamnya. Jadi untuk saat ini di harga 3.000 atau mungkin kurang dari 3.000, maka ini adalah harga yang cukup menarik untuk saham Bank BRI. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yaitu adalah Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri pun juga sudah berada di supportnya, atau mungkin kemarin itu saya analisa masih turun ya Bapak Ibu, dan ternyata benar sekitar 4%-an lagi dengan support sekitar 4.000 atau dianggap psikologis. Jika mendapatkan harga di bawah 4.000-an, maka akan mendapatkan sekitar 10%-an juga. Ya, kalau kita lihat di tahun 2026 dengan proyeksi 61,5 triliun, maka Bank Mandiri bisa menghasilkan dividen 11,55% di dividen yieldnya. Dan saya rasa untuk dividen yield sebesar ini itu tidak bisa dianggap remeh ya Bapak Ibu. Bayangkan kita tidak bekerja bisa mendapatkan dividen 11,55%. Anggap saja kita punya uang nganggur, dalam tanda kutip uang nganggur 100 juta saja, maka kita bisa mendapatkan uang 11,5 juta. Itu gratis, kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu sudah dapat uang. Dan itu saya rasa sangat enak ya Bapak Ibu, dimana kita bisa mendapatkan uang 11,5 juta dalam waktu 1 tahun jika kita tidak bekerja. Nah, itulah enaknya di saham, kita dapat dividen 11,55% dan uang kita akan selalu bertumbuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan uang kita? Apakah uang kita aman dan akan hilang atau bagaimana? Ya, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu saham itu pastinya sangat aman dan sangat legal, asal aplikasi yang kita gunakan sudah aman
dan diawasi oleh OJK, saya rasa itu sangat aman sekali. Kembali lagi karena kebanyakan aplikasi yang kita pakai itu adalah aplikasi yang aman, jadi saya rasa sangat aman sekali. Karena uang kita juga pastinya berada di bank kustodian yang memang ditunjuk untuk mengamankan sejumlah uang yang ada. Begitu Bapak Ibu, ini dividennya 11%. Jadi menurut saya untuk Bank Mandiri ini juga sangat worth it sekali. Lanjut kita lihat di Bank BNI. Nah, untuk Bank BNI Bapak Ibu ya, untuk saat ini pun juga hampir sama dengan teman-temannya, yaitu adalah Bank BRI dan Bank Mandiri. Di mana support Bank BNI itu di angka atau di harga ya mungkin 3.700-an lah ya Bapak Ibu. Ini sudah saya tandai di dimension. Dan jika memang sudah berada di sini, maka harusnya kalau kita sebagai investor sudah menandai seperti ini, maka kita eksekusi saja. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi disclaimer on, apakah Bapak Ibu juga percaya bahwa Bank BNI ini sudah worth it karena berada di demand area atau demand zone. Kalau kita lihat dan kita tarik di tahun-tahun sebelumnya, maka ini sama dengan tahun 2022 dan di tahun 2020 harganya itu sama. Padahal kalau kita lihat di laporan keuangan di sini, kalau kita lihat di net income-nya, Bank BNI ini selalu mengalami pertumbuhan kecuali tahun 2025 kemarin karena memang ya untuk bank-bank ini memang kelihatan turun ya Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini itu sudah mengalami pertumbuhan, yaitu adalah di 22,6 triliun. Itu potensi tahun 2026. Tapi harganya itu sama dengan tahun 2022, yang mana net income atau pendapatan bersih dari Bank BNI itu ada di angka 18,3 triliun. Dan untuk dividen yield-nya pun juga kecil ya Bapak Ibu. Kemarin itu tahun 2022 itu hanya di angka 4%-an. Dan tahun 2020 itu malah di angka 0,76%. Tapi untuk perbankan semakin harganya turun maka akan sangat-sangat semakin menarik. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu. Dengan dividen payout ratio yang sama, ya mungkin sekitar 50-60% lah ya di sini di payout yang sama karena harganya turun tetapi labanya terus meningkat, maka otomatis presentase pembagian dividennya pun juga semakin besar. Jadi menurut saya Bank BNI ini juga layak untuk dikoleksi. Lanjut untuk selanjutnya adalah Bank BBCA. Oke, kalau kita lihat di Bank BCA Bapak Ibu, di sini Bank BCA pun juga sangat tertekan dengan support kurang lebih 6 ribuan. Maka Bank BCA menurut saya ini juga masih bagus ya Bapak Ibu. Tetapi perlu diingat untuk Bank BCA kita tidak bisa mengambil dividennya. Mengapa demikian? Karena untuk dividen dari Bank BCA ini menurut saya sangat kecil, jadi tidak pas untuk kita jadikan dividen investing. Tetapi karena Bank BCA ini merupakan salah satu bank yang cukup bagus dan labanya pun juga selalu bertumbuh, hanya saja memang harganya ini ada di angka 6.000, sedangkan bank-bank yang lain itu di harga 4 ribuan atau Bank BRI berada di harga 3 ribuan. Maka untuk dividen yang lebih menarik itu adalah saham-saham yang lain seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Sedangkan untuk Bank BCA ini kita bisa mengambil untuk capital gain-nya. Tetapi disclaimer on, jadi ini terserah untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu bagaimana untuk Bank BCA, apakah Bank BCA ini sudah mulai menarik atau tidak? Kalau menurut saya Bank BCA ini sebenarnya menarik saja, tetapi untuk dividennya saya lebih prefer ke Bank Mandiri maupun Bank BRI. Begitu Bapak Ibu kalau menurut saya. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Hanya analisa pribadi saja. Pastikan Bapak Ibu juga mengetahui apa saja saham yang ingin dibeli. Begitu Bapak Ibu menurut saya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.